Satu pegawai KPK resmi beralih status menjadi aparatur sipil negara pasca dilantik oleh pimpinan KPK. Sementara 75 pegawai lainnya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan nasibnya masih belum jelas. Apa langkah yang akan ditempuh 75 pegawai KPK untuk memperjuangkan nasib mereka? Kita akan langsung berbincang melalui sambungan Zoom dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Giri Suprabdiono yang juga tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Selamat sore Pak Giri. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, dan juga pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat sore, Bang Ferry. Sore, Mbak Rifa. Oke, saya mau ke Pak Giri terlebih dahulu. Pak Giri, 1.271 rekan Anda akhirnya dilantik jadi ASN, padahal sebelumnya ada permintaan penundaan pelantikan dari 700 pegawai yang juga lolos TWK. Apakah Anda dan 74 pegawai lainnya melihat ini sesuatu yang sangat dipaksakan oleh pimpinan KPK, Pak Giri? Dua hal, Mbak. Yang pertama tentu kita kasih selamat teman-teman. Karena memasuki era baru dalam pemberantasan korupsi, perlu adaptasi juga. Dan saya pikir ini nggak mudah. Tetapi selamat, semoga bisa menjalankan seperti KPK yang sudah-sudah. Hal yang kedua tentu ini masalah tentang isu-isu tentang TWK dan pengangkatan dan PNS ini. Jadi kami memandang kita akan meneruskan perjuangan kita untuk meneruskan upaya hukum, advokasi, dan terang benderang ini sebenarnya tentang penyingkiran dari 75 pegawai ini. Jadi kami memandang tidak ada bedanya antara 51 dan 24 ini, karena tidak ada kepastian bagi 24 pegawai untuk bisa dilantik menjadi PNS. Dan hari ini sudah membuktikan bahwa pimpinan memang tidak berkeinginan untuk tunda ikan. Padahal kita punya waktu sampai Oktober 2021. Jadi masih panjang waktunya, tetapi memang memaksakan untuk dapat dilantik di tanggal ini. Tetapi kita tentu akan melangkah, melakukan upaya-upaya, sehingga kita bisa kembali bergabung dengan teman-teman. Oke, Pak Giri, kita tadi melihat bahwa penjagaan itu sangat ketat ya dari aparat kepolisian sampai ada mobil water cannon yang ditaruh di sekitar gedung KPK. Menurut Anda itu berlebihan karena selama KPK berdiri tampaknya itu belum pernah dilakukan begitu ya? Ya terharu saja Mbak. Kami kalaupun segelintir orang ini kemudian sambut dengan pengamanan ya terharu. Dan kita hargai mereka sebagai aparat menjalankan tugasnya. Tetapi mestinya proporsional saja. Karena 75 orang ini orang yang berwawasan kebangsaan, mencintai republik ini, tentu tidak akan ingin memaksakan kehendak juga. Tetapi kita melakukan ciptakan dialog secara intelek dan secara istilahnya sesuai dengan norma-norma perundang-undangan yang berlaku. Bahwa TWK sebenarnya adalah pasal-pasal yang dipaksakan sehingga kita ini tersingkir. Oke, Bang Ferry. Sejak kita jumpa sejak minggu lalu Mbak sebenarnya ketika pengamanan yang dilakukan oleh aparat ini. Tapi bagi kami masalah. Kami hanya terharu aja kadang-kadang karena berapa teman-teman masyarakat sipil mungkin nggak nyampe 10 orang tapi disambut dengan luar biasa. Dan saya pikir ini kita sambut lah. Jadi kita haru juga dengan pengamanan yang semacam ini. Oke, saya mau ke Bang Ferry. Bang Ferry, tadi Pak Giri mengatakan bahwa dengan adanya pelantikan hari ini itu menggambarkan bahwa sejak awal tidak ada niat dari pimpinan KPK untuk menunda pelantikan karena sebetulnya masih bisa ada waktu sampai tanggal 1 Oktober tapi ini terkesan sangat dipaksakan sekali. Apakah Anda kemudian sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Giri tadi? Ya, sedari awal kan Mbak Fana ini sudah janggal. Tidak hanya soal peraturannya yang bermasalah, tapi isi materi TWK juga bermasalah. Lalu tiba-tiba dinyatakan lulus 1.201 orang dari TWK, lalu 75 lain tidak. Sementara apa dasar lulus tidak lulus itu tidak diketahui. Saya mendapatkan informasi valid dari teman-teman yang ada di dalam KPK yang bertemu dengan pimpinan KPK hari 1.271 itu mengatakan ada ucapan dari Pak Firly yang mengatakan sesungguhnya yang tidak lulus itu 800 orang. Lalu Pak Firly melakukan negosiasi dengan BKN sehingga lulusnya menjadi yang tidak lulus itu menjadi 500.
lalu dinegosiasikan ulang menjadi 75. Nah, kalau TWK itu bisa dinegosiasikan, kan jadi aneh begitu ya. Kalau pernyataan-pernyataan seperti itu muncul. Bisa dari awal sudah masalah, lalu kemudian dipaksakan proses itu untuk kemudian secara buru-buru dilakukan pelantikan. Bahkan ada 700 pegawai KPK yang lolos TWK menyatakan dan meminta kepada pimpinan untuk menunda, sehingga terdapat kepastian hukum di dalam kasus pelantikan ini. Jika disimak lebih jauh sebenarnya banyak masalah ya. Di dalam peraturan perundang-undangan itu jelas antara alih status kepegawaian itu berbeda dengan pengadaan pegawai ya, atau PNS. Kedua-duanya jalurnya berbeda. Kalau pengadaan prosesnya seperti dari awal, ada tes kompetensi dasar, ada tes kompetensi bidang, dan di dalamnya salah satunya ada TWK. Tapi untuk alih status kepegawaian tidak ada TWK-TWK-an, mereka beralih status saja. Itu sebabnya di pasal 4 PP 41 tahun 2020 tentang alih status kepegawaian KPK menjadi ASN, ada 5 tahapan. Dalam 5 tahapan itu tidak ada tes wawasan kebangsaan. Jadi pertanyaannya dari mana pimpinan KPK mencomot tes wawasan kebangsaan ini? Dari mencoba memaknai proses alih status ini sama dengan pengadaan PNS. Kalau sama dengan pengadaan PNS, seluruh yang lolos kemarin tidak bisa dilantik karena statusnya jadi calon PNS. Jadi tidak serta-merta dia bisa dilantik PNS. Yang bisa serta-merta itu adalah alih status kepegawaian. Dalam alih status kepegawaian tidak ada TWK. Jadi sebenarnya melanggar peraturan perundang-undangan, juga isi materinya melanggar nilai-nilai Pancasila, melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar NKRI, melanggar Bhinneka Tunggal Ika, karena berisi materi-materi yang jauh dari nilai-nilai Pancasila dan yang lainnya itu. Bagaimana mungkin, pertanyaan besarnya adalah bagaimana mungkin pimpinan membiarkan materi ujian yang isinya seperti itu, BKN membiarkan ada ujian seperti itu, dan Presiden bisa berani-beraninya membiarkan saya ingin tanya soal Presiden, Bang Ferry, ini menarik sekali karena banyak sebetulnya masukan dan juga dukungan serta dorongan agar Presiden Jokowi mengambil alih persoalan polemik 75 pegawai ini. Ada cara, apakah betul, saya ingin tanya kepada Anda sebagai pakar hukum tata negara, Presiden bisa menerbitkan peraturan Presiden untuk mengangkat 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK ini. Apakah itu bisa dilakukan, Bang Ferry? Ya, bukan kata Ferry Amsari atau Rifana ya, tetapi ini kata peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Dalam ketentuan itu disampaikan bahwa Presiden punya wewenang sebagai pimpinan tertinggi PNS di seluruh Indonesia untuk mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan PNS ini. Jadi kalau ini mau diselesaikan, easy-peasy, besok pagi Presiden bisa mengeluarkan SK melantik seluruh pegawai KPK menjadi PNS, kalau punya niatan. Tapi saya berkeyakinan penuh 75 ini adalah orang-orang yang dianggap selama ini mengganggu ya, para politisi, para koruptor, sehingga mereka harus disingkirkan apapun yang terjadi. Itu sebabnya walaupun tidak memiliki dasar hukum yang kuat, TWK ini, pemberhentian ini dipaksakan dilakukan. Makanya letaknya ada di tangan Presiden. Presiden kalau memang betul-betul ingin menyelesaikan polemik ini, bahwa Presiden tidak menjadi bagian dari upaya menyingkirkan 75 ini, termasuk kasus-kasus yang menyertainya, karena banyak sekali kasus-kasus yang ditangani oleh 75 ini terkait dengan partai-partai koalisi Presiden. Saya mau tanya ke Pak Giri. Menyatakan untuk mengangkat 75 ini ketika itu juga. Tidak ada relasinya dengan Pak Firly. Ini relasinya dengan pimpinan tertinggi PNS Republik Indonesia.
Oke, Pak Giri, kalau menurut peraturan perundangan tadi juga sudah disebutkan oleh Bang Ferry begitu ya, bahwa sebetulnya presiden bisa mengambil alih ataupun menjemput bola dengan menerbitkan peraturan presiden mengangkat Anda dan juga 74 pegawai lainnya sebagai ASN begitu ya. Sudah ada komunikasi dengan perwakilan istana untuk menengahi polemik ini ataupun memberikan dorongan bahwa presiden sebetulnya bisa menerbitkan Perpres, Pak Giri? Saya pikir komunikasi di media massa cukup banyak, Pak. Dan beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa PP 17 tahun 2020 bisa digunakan oleh presiden. Dan sekali lagi memang kita tidak dalam posisi bisa memaksakan presiden atau menyuruh-nyuruh presiden. Tapi kewenangan itu ada, bukan tidak memerlukan interpretasi ulang, bisa mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan. Bahkan bisa mencabut kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian dan kepimpinan lembaga. Jadi saya pikir, saya berharap sepertinya titik terangnya ada di sana. Apakah dalam bentuk kepres nanti? Karena kalau yang pengangkatan pegawai KPK kan SK Sekjen itu. Kalau misalnya 75 diangkat dengan kepres presiden, tentu ya kita selain berbahagia tentu suatu kebanggaan. Hanya presiden kembali dalam barisan pemberantasan korupsi bersama kita. Tetapi saya meyakini bahwa proses upaya hukum ini juga akan terus bergulir. Dan harapannya ini lembaga-lembaga yang menerima pengaduan kita, mulai dari Dewas, Ombudsman, kemudian Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan kita mengupayakan ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung juga, dan mungkin PT UN juga akan kita lakukan. Karena ini bukan semata-mata 75 orang KPK ingin jadi PNS. Pak Ferry itu juga PNS, Mbak. Jadi ini adalah mata-mata agar kita bisa meneruskan apa yang sudah kita mulai 16 tahun lalu, 17 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Satu-satunya cara kita harus menjadi PNS untuk bisa meneruskan bekerja di KPK. Karena revisi Undang-Undang KPK menyatakan bahwa pegawai KPK adalah pegawai ASN. Pegawai ASN ada dua, satu PNS, satu lagi pegawai P3K, pegawai kontrak. Kita tidak bisa memilih opsi kontrak, karena penyidik itu kalau menjadi pegawai kontrak, itu akan menjadi semacam bisa diperadilan, ilegal. Karena itu hanya mengenal penyidik PPNS, penyidik Polri, penyidik Kejaksaan. Dan yang kedua, pegawai kontrak juga rawan, karena tiap tahun harus diperpanjang, di mana independensi itu adalah sesuatu yang dipertaruhkan bagi KPK. 75 orang ini adalah simbol independensi dan imparsialitas KPK. Menjunjung tegak agar tidak digunakan KPK sebagai alat politik. Jadi kita berjuang habis-habisan, Mbak Rifa. Hampir sebulan ini isu ini naik. Kalau isunya hanya orang nggak lulus PNS, kalau isunya hanya masalah kepegawaian, kan 2 hari sudah selesai. Pak Giri. Tetapi kita memandang ini adalah masa depan bangsa ini. Bagaimana bisa menjaga independensi KPK sehingga cita-cita pemberantasan korupsi dapat terwujud. Bisa sih. Tetapi 75 orang ini adalah bisa dijadikan simbol. Teman-teman yang 1.271 orang-orang baik berintegritas. Kami bekerja dengan mereka. Banyak di antara mereka kami kader juga. Jadi istilahnya bagi kami mereka juga satu badan. Tapi saya sering menganalogikan kita itu seperti kereta, mereka gerbong-gerbong yang bagus, mereka butuh lokomotif. Nah lokomotifnya lagi diparkir ini, disuruh pindah jalur, keluarkan dari jalur gitu kan. Saya tidak berharap ada motif baru yang membawa mereka ke tempat yang berbeda, ke tujuan yang berbeda. Saya ingin tanya di internal, ya Pak Giri, sebentar saya potong. Saya ingin tanya di internal kabarnya ada beragam intimidasi kepada rekan-rekan Anda yang 1.271, terutama 700 yang kemarin menunda ataupun meminta penundaan pelantikan. Apakah itu betul bentuk intimidasinya seperti apa saja Pak Giri? Bentuknya pertama Mbak, ketika pegawai memulai mengumpulkan istilahnya kesepakatan untuk menolak atau menunda pelantikan 1 Juni, ada pengumuman untuk pendaftaran online. Jarang-jarang kita Mbak mau pelantikan pendaftaran online. Dan kemungkinan pendaftaran semacam ini membuat orang setengah terpaksa untuk ikut hari ini. Dan yang kedua adalah beredarnya ada di WA yang dikirimkan dari jabat kepada anak buahnya yang memberikan konsekuensi. Apabila bersikap menolak dilantik, maka kehilangan dia status dia sebagai PNS. Tentu ini bukan masalah yang bagi pegawai. Dengan bersikap, dengan mendukung kita, tapi kami mengapresiasi. Teman-teman ini di tengah kesulitan dan kebimbangan masih memberikan sikapnya kepada kita. Kita apresiasi itu. Dan saya pikir hari ini momen yang bagus.
teman-teman 1.271 sudah menyelesaikan satu tahap jadi PNS, sudah aman. Dan saya yakin PNS itu juga bisa melakukan hal-hal yang progresif juga, masuk memperjuangkan nilai-nilai integritas, memperjuangkan 75 ini. Oke, baik. Jadi kita bisa bersama-sama lagi untuk bisa memperjuangkan dengan posisi 1.217 yang lebih aman. Oke, baik. Nanti kita tunggu bagaimana langkah hukum yang akan diambil oleh teman-teman dari KPK 75 pegawai ini. Apakah nanti akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ataupun ke PT UN. Sekali lagi kita akan tunggu nanti perkembangannya dan semoga sekali lagi tadi apa yang diharapkan oleh Bang Ferry Amsari dan juga oleh Pak Giri serta pegawai lainnya bahwa Presiden Joko Widodo bisa mengambil bola untuk menerbitkan peraturan presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengangkat 75 pegawai ini sebagai ASN. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini, Pak Giri Suprabdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK sekaligus salah satu pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, serta Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas. Terima kasih sekali Bapak-bapak atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu.